Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris Artarana, NIM saya 216502206. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi geografis atau SIG. Sistem informasi geografis atau disingkat dengan GIS ini, yang selanjutnya disebut SIG, merupakan sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah dan menyimpan data atau informasi geografis. Ini menurut Aronoff 1989. Uh, SIG dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan manusia, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah di bagian bidang pemetaan. Di bagian bidang pemetaan juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah pembentukan infrastruktur data spasial. Ini infrastruktur data spasial sangatlah penting karena semakin banyak jenis data, banyak juga negara yang menggunakan database spasial untuk mengatur penggunaan data spasialnya. Misalnya di Indonesia sendiri, dasar standarisasi dalam penggunaan data spasial dijalankan melalui kebijakan satu peta. Yang kedua adalah pemetaan dasar. Manfaat SIG ini juga di dalam pemetaan dasar seperti pembuatan peta topografi, peta dasar Indonesia meliputi peta rupa bumi Indonesia atau disingkat dengan RBI, peta lingkungan laut nasional, dan peta lingkungan pantai Indonesia. Yang selanjutnya adalah C. Pemetaan batimetri. SIG dapat dimanfaatkan untuk mengolah data hasil survei dan pemetaan biometri atau kedalaman laut. Yang terakhir adalah pemetaan tematik. Seiring berjalannya waktu, peta tematik semakin banyak digunakan oleh berbagai lembaga dan organisasi. Peta tematik menunjukkan satu tema atau topik tertentu, misalnya curah hujan atau kepadatan penduduk. Yang kedua adalah di bagian bidang kebencanaan. Yang pertama terbagi beberapa bagian. Yang pertama adalah prediksi dan pemodelan area rawan bencana. Data ECG juga dapat dimanfaatkan untuk memetakan daerah berisiko bencana alam seperti tsunami, banjir, dan longsor yang beberapa daerah. Selanjutnya pemetaan dan pengukuran luas wilayah berdampak bencana alam. Analisis ECG dapat digunakan untuk melakukan pemetaan kawasan dan pengukuran cepat area terdampak bencana. Yang selanjutnya adalah perencanaan jalur evakuasi. SIG kemudian dapat digunakan untuk melakukan perencanaan jalur evakuasi. Informasi ini juga dapat diperoleh menggunakan analisis jaringan dengan SIG analisis jaringan lainnya. Selanjutnya adalah penyusunan rencana pembangunan kembali daerah. Selain memetakan area rawan bencana, SIG juga membantu proses pemulihan bencana. Yang terakhir adalah pemodelan tingkat erosi dan sedimentasi. SIG juga digunakan untuk pemodelan tingkat erosi dan sedimentasi. Praktik SIG banyak dimanfaatkan pemodelan seperti Rusle dan Answer untuk keperluan ini. Yang ketiga adalah pengelolaan sumber daya alam atau SDA. Yang pertama adalah inventarisasi sumber daya alam. Manfaat SIG juga digunakan untuk menginventarisasi sumber daya alam yang membantu mengetahui persebaran sumber daya alam, misalnya kekayaan biodiversitas, kawasan bernilai konservasi tinggi atau disingkat NKT, kekayaan mineral, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah pengolahan data kekayaan sumber daya alam. Hasil ini dapat membantu pengelolaan kawasan konservasi atau mengukur pemanfaatan penangkapan suatu spesies ikan. Yang berikutnya adalah mengukur dampak lingkungan. Sistem informasi geografis dia digunakan untuk mengukur dampak yang mungkin terjadi kepada lingkungan dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Selanjutnya adalah di bagian bidang pertanian dan perkebunan. SIG juga bermanfaat bagi bidang pertanian dan perkebunan. Salah satunya yang pertama adalah perencanaan manajemen irigasi. Dengan teknologi SIG, kita ini dapat membuat perencanaan saluran irigasi dan mengelola sistem irigasi tersebut secara tepat dan efisien. Selanjutnya adalah precision agriculture. Sistem precision agriculture atau pertanian presisi ini juga dimanfaatkan oleh SIG untuk membangun evaluasi teknik tertentu untuk berbagai tujuan. Misalnya memperoleh hasil panen lebih banyak sambil menghabiskan lebih sedikit untuk pupuk. Yang ketiga adalah pengendalian hama dan penyakit. SIG juga digunakan untuk melakukan deteksi pada area yang terkena hama atau potensial tahan kritis hama penyakit. Yang terakhir adalah di bagian bidang kehutanan, terbagi menjadi beberapa bagian juga. Yang pertama adalah pada bagian inventarisasi hutan. Dengan teknologi SIG ini, inventarisasi hutan dilakukan untuk pengindaran jauh dan survei lapangan. Yang kedua adalah kebakaran hutan dan lahan. Saat ini banyak kebakaran hutan dan lahan, makanya digunakan SIG untuk melihat titik-titik api atau hotspot tersebut. SIG kemudian akan mengolah dan memodelkan titik-titik ini untuk membantu melakukan manajemen dan mitigasi bencana tersebut. Berikutnya adalah pemantauan deforestasi. SIG juga digunakan untuk mendeteksi dan memantau perubahan tutupan hutan. Analisis ini menggunakan data pengindaran jarak jauh dengan ECG sebagai salah satu deforestasi yang disebabkan oleh kebakaran di hampir seluruh permukaan bumi.
Berikutnya adalah data spasial dan data non spasial yang berhubungan langsung dengan sistem informasi geografis. Bisa dilihat di sini bahkan dari data spasial atau GIS database. Data spasial adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan data apapun terkait dan berisi informasi tentang lokasi tertentu di muka bumi. Sedangkan data non spasial atau kebalikan adalah data yang tidak bergantung pada lokasi geografis. Data spasial terbagi menjadi dua, data spasial primer dan data spasial sekunder. Data spasial primer terbagi juga menjadi dua, ada vektor dan ada raster. Data vektor adalah representasi garis dari dunia nyata, dan raster adalah data yang disajikan dalam grid pixel. Yang kedua tadi adalah data spasial sekunder, terbagi juga menjadi dua, ada sistem koordinat geografis dan georeferensi dan geodecoding. Selanjutnya adalah data non spasial. Beberapa contoh di mana kita dapat menemukan data non spasial adalah di teks di buku, artikel, atau postingan di media sosial lainnya. Yang kedua adalah data numerik, seperti usia Anda atau jumlah suka pada postingan Facebook atau media sosial lainnya.